Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan saya Nabil Afsari Swanda dan rekan saya Firza di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil final project kami tentang rancang bangun dan manajemen jaringan SOHO, Small Office Home Office. Oke, next. Sini kembali perkenalkan, nama saya Nabil Afsari Swanda dengan NPM 240820100048. Baik, perkenalkan nama saya Fathia Fuzalai dengan NPM 2408201084. Baik, jadi untuk alur presentasi kami, yang pertama adalah konsep sistem manajemen jaringan. Kami akan menjelaskan segala kebutuhan dari sistem manajemen jaringan SOHO dan bagaimana sistem yang akan dirancang. Lalu kedua adalah alur konfigurasi sistem jaringan, di mana kami akan menjelaskan alur konfigurasi sistem manajemen jaringan SOHO. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan dan solusi yang kami tawarkan untuk proyek kali ini. Apa sih itu SOHO? Jadi SOHO atau dikenal dengan Small Office Home Office adalah sebuah lingkungan kerja atau usaha berskala kecil yang dijalankan dari rumah atau kantor kecil. Contoh SOHO dalam kehidupan sehari-hari adalah usaha online, kantor startup kecil, jasa desain atau percetakan rumahan, hingga kantor cabang kecil dengan jumlah pegawai terbatas. Nah, dalam konteks jaringan komputer, SOHO menggambarkan jaringan dengan jumlah pengguna yang sedikit, dan biasanya itu hanya beberapa perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone yang terhubung ke satu jaringan internet yang sama. Walaupun skalanya kecil, jaringan SOHO juga tetap membutuhkan pengaturan yang baik agar koneksi internet stabil, aman, dan dapat digunakan secara adil oleh semua pengguna. Oke, mungkin dari rancangan kami itu yang pertama itu topologi sistem jaringan SOHO. Topologi yang digunakan adalah kami di sini menggunakan topologi star, yang dimana router berperan sebagai gateway utama yang terhubung ke internet dan menjalankan layanan jaringan seperti DHCP, NAT, firewall, dan proxy. Di sini router yang kami gunakan adalah MikroTik OS yang sebagai operating system. Kemudian router dihubungkan ke switch sebagai pusat distribusi jaringan lokal. Selanjutnya 3 VM klien terhubung ke switch sebagai pengguna jaringan untuk menguji konektivitas, keamanan, dan pembagian bandwidth. Topologi ini dipilih karena sederhana dan gampang dikelola dan sesuai untuk jaringan SOHO. Next. Nah, mungkin untuk gambarannya ini bakal seperti ini ya untuk topologi jaringannya. Next. Mungkin dari yang sudah kami jelaskan tadi, mungkin apa saja sih yang akan diimplementasikan pada manajemen jaringan SOHO? Yang pertama yaitu kita bakal mengatur DHCP servernya, yang mana itu memberikan IP otomatis terhadap perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian NAT yang berguna untuk menghubungkan jaringan dari host ke router. Kemudian ada web proxy dan konfigurasi firewall untuk memblokir situs dari web. Kemudian ada manajemen bandwidth yang digunakan sebagai pengatur limit atau maksimal dari upload dan download jaringan klien. Next. Untuk alur konfigurasi jaringan, yang pertama-tama kita bakal melakukan konfigurasi DHCP server, kemudian konfigurasi NAT, diteruskan dengan konfigurasi proxy, lalu konfigurasi firewall dan manajemen bandwidth. Next. Oke, kita masuk ke konfigurasi pertama, yaitu adalah konfigurasi DHCP server. DHCP server berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, administrator tidak perlu mengatur IP secara manual pada setiap perangkat, sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih cepat, rapi, dan meminimalkan kesalahan. Ini dari DHCP server ini kita bisa masuk ke IP, lalu ada DHCP server. Di situ kita bisa masukkan DHCP setup dan masuk ke kita setting ke Ethernet 2, yang mana itu Ethernet 2 itu kan terhubung ke dari router itu kehubung ke switch ya. Itu nanti jadi setiap jaringan yang kehubung jaringan itu bakal dapat IP sendiri. Next. Kemudian untuk konfigurasi NAT itu di sini yang tadi saya jelaskan, konfigurasi NAT ini adalah untuk memberikan jaringan yang terhubung dari host ke router yang bisa langsung disebarkan ke klien-kliennya. Di sini untuk NAT itu lumayan gampang ya. Kita bakal bisa buka dari IP terus firewall. Nah, langsung masuk ke NAT dan kita bisa atur
di situ jaringannya masuk NAT-nya di situ ke Ether, outputnya Ether satu, Ethernet satu, yang mana itu kita bridge adapter, kemudian tinggal kita ganti source-nya ke Masquerade. Oke, next. Oke, berikutnya yaitu adalah konfigurasi web proxy. Jadi, web proxy ini berfungsi sebagai perantara antara klien dan internet yang digunakan untuk mengontrol akses website dan aktivitas browsing pengguna. Nah, dengan web proxy, administrator dapat memblokir website tertentu berdasarkan domain atau aturan yang ditetapkan, sehingga penggunaan internet dapat dikontrol sesuai kebijakan jaringan. Jadi intinya sih, web proxy ini berfungsi untuk mengatur atau ya kalau misalnya ingin memblokir sebuah jaringan, nah di sini adalah peran sebuah web proxy. Dan untuk mengaturnya itu kita masuk ke dalam menu IP, lalu ke submenu web proxy dan tinggal di set portnya dan juga nanti juga harus ngeset di NAT-nya juga dan juga set website apa yang ingin diblokir. Lalu berikutnya ada konfigurasi firewall. Nah, jadi konfigurasi firewall ini juga memiliki cara yang fungsi yang mirip dengan web proxy, yaitu adalah dengan memblokir sebuah website. Namun di sini juga firewall bisa digunakan untuk scheduling atau memblokir sebuah website pada jam-jam tertentu atau pada waktu-waktu tertentu dengan cara mengatur filter rules dan juga mengatur waktu kapan yang ingin diblokir dengan menggunakan filter rules tadi. Oke, mungkin kita lanjut untuk manajemen bandwidth. Pada manajemen bandwidth ini digunakan untuk kita bisa untuk membatasi kecepatan internet setiap klien agar penggunaan jaringan lebih adil dengan pengaturan limit bandwidth. Tidak ada satu pengguna yang mendominasi koneksi sehingga seluruh klien mendapatkan akses internet yang stabil. Ini untuk cara melakukan konfigurasi itu gampang. Kita bakal masuk ke simple queue, terus kita bakal nambahin di situ ada new dan kita harus ada IP target yang bakal kita masukkan. Misalnya IP-nya 192.168 dan seterusnya. Itu kita limitin berapa jaringannya yang bakal bisa download dan upload dari IP tersebut. Oke, next. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan, sistem manajemen jaringan Soho yang kami rancang memberikan solusi terhadap beberapa bisnis kecil yang mau menerapkan sistem manajemen jaringan. Contohnya yaitu adalah warnet baru yang ingin membuat ruangan VIP dan reguler memiliki kecepatan jaringan yang berbeda menggunakan manajemen bandwidth, lalu pemblokiran situs judi dan lain-lain agar pengguna warnet tidak dapat melakukan kejahatan dari komputer warnet menggunakan firewall dan web proxy untuk memblok situs. Dan untuk pembagian job desk, untuk Nabil Afsariswanda itu mengatur DHCP dan bandwidth management, sedangkan saya, Fadila Berzela, itu mengatur NAT dan web proxy dan web firewall. Mungkin cukup sekian presentasi dari final project kami berdua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.